Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firwandri Marza, Bapak Basuki Aryasyono sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2. Terima kasih kepada Ibu Awalia Gusti dan Ibu Lindawati sebagai penguji 1 dan penguji 2. Saya Linta Aulia akan menampilkan hasil dari tugas akhir dengan judul Gambaran Kepadatan Jentik Aedes aegypti pada rumah di beberapa wilayah di Indonesia tahun 2020. Pendahuluan. Latar belakang. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit tular vektor yang ditularkan melalui vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kesakitan penyakit antara lain yaitu perubahan iklim, keadaan sosial ekonomi, dan perilaku masyarakat. Faktor lainnya adalah keadaan rumah dan sanitasi rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang berfungsi sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga. Secara umum, rumah dikatakan sehat apabila terhindar dan bebas dari penyebab penyakit. Salah satunya bebas dari jentik nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini hidup dan berkembang biak pada tempat penampungan air yang bersih dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, seperti bak mandi, ember, tendon air, tempayan, tempat minum burung, kaleng bekas, dan ban bekas. Agar tidak terjadinya peningkatan terhadap kasus demam berdarah, perlu dilakukan pengendalian vektor. Pengendalian vektor DBD yang paling efektif adalah memutus mata rantai penularan melalui pengendalian jentik. Indikator yang digunakan untuk memonitoring jentik yaitu House Index, Breathe Index, dan Container Index. Lalu dilanjutkan melihat density figure. Tempat penampungan air merupakan tempat yang berpotensi besar sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Tempat penampungan air ini terdapat di setiap rumah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang gambaran kepadatan jentik Aedes aegypti pada rumah di beberapa wilayah di Indonesia tahun 2020. Tujuan penulisan studi. Yang pertama, didapatkan angka House Index. Kedua, didapatkan angka Container Index. Ketiga, didapatkan angka Breathe Index. Yang keempat, didapatkan kategori density figure. Ruang lingkup. Pada penulisan studi ini, ruang lingkup dibatasi pada indikator angka House Index, Container Index, dan Breathe Index pada 5 literatur yang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. A. Kepadatan jentik. B. Vektor. C. Demam berdarah denggi. D. Upaya pemberantasan jentik Aedes aegypti. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu studi literatur yang melibatkan 5 sumber pustaka yang ditelusuri melalui Google Scholar dengan tahun terbit 2015 hingga 2020. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber pustaka maupun referensi yang ada. Metode analisa data dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan. A. Hasil. Artikel pertama dengan judul Studi Kepadatan Jentik Nyamuk di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Barat, Jambi tahun 2019. Sumber asal yaitu Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Latar belakang. Kelurahan Tebing Tinggi merupakan daerah kawasan padat penduduk. Padatnya penduduk serta kendala air bersih membuat banyaknya tempat penampungan air untuk menyimpan kebutuhan air sehari-hari. Selain itu, jarak dari rumah satu ke rumah yang lain berdekatan, sehingga dapat mempengaruhi penyebaran nyamuk untuk berkembang biak. Tujuan, untuk mengetahui presentasi House Index pada rumah yang diperiksa untuk mengetahui presentasi Container Index pada kontainer yang diperiksa. Metode penelitian adalah deskriptif, berupa sampling survei dan pendekatan cross-seksional. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 91 sampel rumah di Kelurahan Tebing Tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat penampungan air yang dominan disukai Aedes aegypti yaitu bak mandi, dengan ditemukannya sebanyak 6 kontainer positif dari 80 kontainer bak mandi. Kepadatan jentik Aedes aegypti yaitu House Index dengan angka 19,78% dengan density figure 4 dan angka kontainer index yaitu 5,78% dengan density figure 2. Artikel kedua dengan judul Kepadatan Jentik Vektor Demam Berdarah Denggi di Daerah Endemis di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah,
dan Papua pada tahun 2017 dengan sumber asal yaitu Jurnal Ekologi Kesehatan volume 16. Latar belakang yaitu diketahuinya kepadatan populasi vektor nyamuk sangat membantu dalam penentuan evaluasi adanya ancaman penyakit. Kepadatan jentik vektor demam berdarah di suatu wilayah dapat menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan tindakan pemberantasan nyamuk sebagai vektor penyebar penyakit. Tujuannya yaitu untuk mengetahui status terkini kepadatan jentik vektor DBD di beberapa kabupaten di Indonesia. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross-seksional dengan sampel 100 rumah di setiap masing-masing kabupaten. Dengan hasil yaitu artikel ketiga. Dengan judul Gambaran Tingkat Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes aegypti di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesmas Sukawati 1 tahun 2019 dengan sumber asal artikel yaitu Jurnal Kesehatan Lingkungan volume 9. Latar belakang. Menurut data pada tahun 2016, pada Desa Bantuan memiliki kasus DBD tertinggi sebanyak 96 kasus, menjadikan Desa Bantuan sebagai desa yang memiliki kasus DBD tertinggi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 1. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan vektor DBD pada stadium jentik, mengetahui penyebaran, kepadatan nyamuk, habitat utama jentik, dan dugaan risiko terjadinya penularan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui angka host index, container index, Brutu index, dan density figure. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pada sampel penelitian ini yaitu ada 100 rumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka host index yaitu 9% dengan density figure 3, container index dengan angka 3,3% dengan density figure 2, serta Brutu index dengan angka 9% dengan density figure 2. Selanjutnya artikel 4 dengan judul Faktor Entomologi terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti pada kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor, tahun 2016. Sumber asalnya yaitu Jurnal MKMI volume 12. Latar belakang. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus DBD sebesar 11.075 orang dan 159 orang meninggal pada tahun 2014, tersebar di 27 kota dan kabupaten. Satu di antara kabupaten atau kota tersebut adalah Kota Bogor. Kasus DBD di Kota Bogor masih relatif tinggi pada tahun 2019 hingga 2015. Kasus DBD pada tahun 2015 yang tertinggi berada di Kelurahan Baranang Siang dengan 62 kasus dan terendah di Kelurahan Bojongkerta dengan 0 kasus. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan kepadatan populasi jentik, karakteristik habitat terhadap keberadaan jentik pada kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian observational descriptive analytic dengan pendekatan cross-sectional study. Sampel adalah 100 rumah sekitar kasus DBD tertinggi dan terendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa container indeks Baranang Siang 17% dan Bojongkerta 23,2%. Host index pada Baranang Siang yaitu 33% dan Bojongkerta 42%. Brutu indeks pada daerah Baranang Siang dengan angka 42% dan Bojongkerta 54%. Maka dari itu, density figure Baranang Siang adalah 5% dengan kepadatan sedang dan density figure Bojongkerta adalah 6 dengan kepadatan tinggi. Selanjutnya artikel 5 dengan judul Gambaran Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes menggunakan parameter house index, container index, Brutu index di Desa Kalesei 1, Kecamatan Mandualang, Kabupaten Minahasa tahun 2015. Dengan sumber asal http://menfes.fkm.unsrat.ac.id. Latar belakang. Desa Kalesei merupakan salah satu desa yang berpotensial sebagai habitat dari nyamuk Aedes. Pada desa ini terdapat tempat yang berpotensial menjadi tempat perlindungan larva yang pada umumnya merupakan tempat bertelur dari nyamuk Aedes. Kalesei 1 merupakan desa yang berada di Kecamatan Mandualang, Kabupaten Minahasa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kepadatan jentik Aedes dengan metode penelitian menggunakan peneliti deskriptif dengan metode survei.
Sampel dalam penelitian ini adalah 100 rumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat penampungan air yang dominan disukai Aedes aegypti yaitu bak mandi dengan 16 positif dengan persentase 31%. Angka host index atau rumah yang positif terdapat nyamuk sebesar 36% dengan density figure 5, container index dengan angka 15,9% dengan density figure 5, dan Brito index dengan angka 49% dengan density figure 5. Pembahasan. Di sini terdapat tabel dengan dibaginya wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Dari tabel di atas, wilayah Indonesia bagian barat dan timur memiliki tingkat kepadatan jentik yang sangat tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan jentik pada bagian wilayah barat yang pertama, lokasi penelitian berupa perkotaan. Yang kedua, faktor iklim yang berpengaruh. Yang ketiga, kontainer yang terabaikan dan tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, kedua, kurang maksimalnya masyarakat dalam partisipasi pemberantasan sarang nyamuk. Wilayah Indonesia bagian tengah berdasarkan tabel di atas, kepadatan jentik Aedes aegypti masih dalam kategori rendah hingga sedang. Hal ini dikarenakan masyarakat tetap berupaya dan berperan aktif dalam pemantauan jentik dan mengaplikasikan penggunaan larvasida. Terdapat persamaan dan perbedaan pada 5 literatur tersebut. Persamaan yang pertama, metode penelitian, yaitu deskriptif dengan metode cross-sectional study. Yang kedua, tujuan penelitian yaitu untuk menghitung dan mengetahui kepadatan jentik Aedes aegypti. Yang ketiga, menunjukkan hasil density figure. Pada artikel 1, 3, 4, dan 5 menampilkan angka density figure yaitu 2 hingga 6. Yang keempat, menunjukkan hasil angka host index, Brito index, dan container index. Perbedaannya yang pertama, artikel 1 tidak menampilkan angka Brito index karena sampel kurang dari 100 rumah, yaitu hanya 91 sampel rumah. Yang kedua, faktor penyebab kepadatan jentik Aedes aegypti dari kelima artikel tersebut memiliki perbedaan. Artikel pertama, kondisi lingkungan yang buruk, padat penduduk, kendala air bersih. Yang kedua, wilayah perkotaan, iklim, kesulitan air, dan kurangnya pengetahuan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kontainer dan lingkungan sekitar rumah. Yang keempat, kontainer yang terabaikan. Yang kelima, banyaknya terdapat kontainer yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan jentik. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, angka host index didapatkan hasil berkisar antara 9% hingga 49,53%. Hal ini menunjukkan presentasi rumah yang positif jentik lebih dari 7% bila dibandingkan dengan tabel density figure. Yang kedua, angka container index didapatkan hasil berkisar antara 3,3% hingga 31,32%. Hal ini menunjukkan persentase wadah atau tempat perindukan yang positif jentik berisiko lebih dari 2% bila dibandingkan dengan tabel density figure. Ketiga, angka Brito index didapatkan hasil berkisar antara 9% hingga 71,52%, yang berisiko tinggi yaitu lebih dari 4 bila dibandingkan dengan tabel density figure. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian literatur 1, 3, dan 5 menunjukkan bahwa kepadatan jentik sedang, yaitu berada pada density figure ke-2 hingga 5 pada tabel density figure. Sedangkan literatur 2 dan 4 menunjukkan bahwa kepadatan jentik tinggi, yaitu berada pada density figure ke-6 pada tabel density figure. Saran. Untuk masyarakat, yang pertama, selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan 3M+, seperti menguras tempat penampungan air minimal seminggu sekali, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang-barang bekas, memelihara ikan, dan menggunakan bubuk abate. Yang kedua, menggunakan metode pemberantasan sarang nyamuk dengan memotivasi keluarga aktif pelaksanaan pemeriksaan jentik secara berkala. Yang ketiga, tidak terlalu banyak menggunakan tempat penampungan air. Kepada institusi, yang pertama melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyebab dan bahaya dari DBD sehingga masyarakat mau melakukan pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk. Yang kedua,
lebih meningkatkan upaya pengawasan terhadap meningkatnya kepadatan jentik nyamuk dengan melakukan survei dan pemeriksaan jentik secara berkala. Yang ketiga, melakukan kegiatan pemberantasan serang nyamuk untuk mengendalikan populasi nyamuk sehingga penularan demam berdarah dapat dicegah ataupun dikurangi. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.